Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahmat Ilahi, mahasiswa program studi kewirausahaan. Video presentasi ini saya buat dan unggah ke YouTube untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume dan analisis perbandingan dari 5 jurnal ilmiah nasional. Topik besar yang akan kita bedah hari ini adalah tentang pengaruh praktik manajemen SDM terhadap kinerja karyawan. Mari kita langsung mulai pembahasannya. Beralih ke slide kedua, kita akan melihat topik jurnal yang saya pilih. Fokus utama dari kelima jurnal ini adalah mencari tahu faktor-faktor apa saja yang sebenarnya paling kuat mendorong kinerja karyawan. Saya menganalisis 5 variabel utama dari jurnal-jurnal tersebut, yaitu pertama, motivasi kerja, karena dorongan dari dalam diri karyawan sangat menentukan hasil kerjanya. Kedua, kompensasi dan disiplin kerja, di mana disiplin bertindak sebagai variabel perantara. Ketiga, kompensasi langsung, untuk melihat sejauh mana gaji atau bonus mempengaruhi performa. Keempat, kepemimpinan dan lingkungan kerja, karena atasan dan suasana kantor adalah hal yang dihadapi karyawan setiap hari. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk melihat pentingnya upgrade skill karyawannya. Pemilihan kelima topik ini dilatar belakangi oleh fenomena yang sering terjadi di dunia kerja saat ini, di mana fluktuasi kinerja karyawan seringkali menjadi hambatan utama perusahaan dalam mencapai target. Selanjutnya, di slide ketiga, kita membahas metode penelitian. Bagaimana cara para peneliti ini membuktikan pengaruh variabel-variabel tadi? Secara keseluruhan, kelima jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang paling dominan digunakan dalam survei dengan menyebarkan kuesioner berskala Likert kepada sampel karyawan di masing-masing instansi. Setelah data terkumpul, para peneliti melakukan uji kualitas data seperti uji validitas dan reliabilitas. Untuk analisisnya, mereka menggunakan alat batu statistik, sebagian besar menggunakan analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda. Namun, untuk penelitian yang memiliki variabel perantara atau intervening, peneliti menggunakan patch analysis atau analisis jalur, agar efek mediasinya bisa terlihat secara matematis. Lalu, apa hasilnya? Di slide keempat ini kita bisa melihat temuan utamanya. Secara umum, hasilnya sangat mengembirakan variabel motivasi, kompensasi yang layak, kepemimpinan yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, serta pelatihan. Semuanya terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Artinya, jika praktik MSDM ini ditingkatkan, kinerja karyawan pasti akan ikut naik. Ada satu temuan khusus yang menarik untuk digarisbawahi, yaitu peran kompensasi. Ternyata kompensasi tidak selalu langsung membuat kinerja naik. Pada salah satu jurnal ditemukan bahwa kompensasi yang baik akan meningkatkan disiplin kerja terlebih dahulu, barulah kedisiplinan tersebut yang akhirnya mendongkrak kinerja secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian analisis perbandingan metode dan hasil. Di slide kelima ini, mari kita bandingkan metode penelitiannya. Persamaannya adalah sudah jelas, semua menggunakan metode survei kuantitatif. Namun perbedaannya ada pada kelengkapan alat ukur statistik yang bergantung pada seberapa kompleks model penelitiannya. Ada yang cukup dengan SPSS, ada yang butuh Smart PLS. Metode survei ini tentu punya kelebihan. Peneliti bisa mengumpulkan data dengan cepat dari puluhan bahkan ratusan responden sekaligus. Hasilnya pun sangat objektif karena berupa angka pasti. Tapi kita juga harus kritis melihat kekurangannya. Kuesioner sangat rentan terhadap bias. Ada kalanya responden atau karyawan tidak mengisi dengan jujur.
atau sekedar mengisi yang baik-baik saja karena takut menyinggung atas. Di slide ke-6 kita membandingkan hasil penelitiannya. Meskipun semua jurnal menyatakan hasilnya positif dan signifikan, ada perbedaan pada tingkat pengaruhnya. Mengapa bisa berbeda? Hal ini disebabkan oleh latar belakang objek penelitian yang berbeda-beda. Ada yang meneliti di instansi pemerintahan, ada yang di sektor perbankan, BUMN, hingga lembaga desa. Budaya kerja dan beban kerja yang berbeda membuat responden karyawan terhadap suatu kebijakan SDM juga berbeda. Perusahaan atau tim HRD sangatlah besar, manajemen tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu aspek, misalnya yang penting gaji besar. Kenyataannya, kompensasi finansial terus diimbangi dengan lingkungan yang mendukung, atasan yang mengayomi, dan program pengembangan skill yang berkelanjutan. Tiba di bagian kesimpulan presentasi ini, dari kelima jurnal yang telah dianalisis, kesimpulan utamanya adalah kinerja karyawan yang optimal bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari ekosistem sumber daya manusia yang terintegrasi. Penerapan teori MSDM secara praktis mutlak diperlukan. Perusahaan tidak boleh hanya berhenti pada wacana. Program pelatihan rutin, skema kompensasi yang adil, dan perbaikan gaya kepemimpinan yang harus terus dievaluasi agar target produktivitas organisasi selalu tercapai dan karyawan merasa dihargai. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai resume dan analisis perbandingan jurnal manajemen sumber daya manusia. Semoga pemaparan singkat ini bisa memberikan manfaat dan insight yang berharga bagi kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like ya. Terima kasih. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.